Mi'raj merupakan peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Muhammad. Wajib hukumnya untuk muslimin mengimani dan meyakini sebagai suatu kebenaran dari Allah. Pada peristiwa itu Nabi Muhammad bertemu Allah dan mendapat perintah menjalankan sholat 5 waktu sehari. Dalam perjalanan bertemu Sang Pencipta, Rasulullah ditemani malaikat Jibril dengan mengendarai budak, yaitu hewan putih panjang, berbadan besar melebihi keledai dan bersayap. Sekali melangkah, burak bisa menempuh perjalanan sejauh mata memandang. Dalam sekejap, Rasulullah melewati 7 langit dan bertemu dengan para penghuni di setiap tingkatan. Kabar ini dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan Imam Muslim dari Anas bin Malik. Ketika mencapai langit setingkat pertama, Rasulullah bertemu dengan manusia sekaligus wali Allah pertama di muka bumi, Nabi Adam. Saat bertemu Nabi Adam, Rasulullah sempat bertegur sapa sebelum akhirnya meninggalkan dan melanjutkan perjalanannya. Nabi Adam membekali Rasulullah dengan doa supaya Rasulullah selalu diberi kebaikan pada setiap urusan yang dihadapinya. Sambil mengucapkan salam, Rasulullah meninggalkan langit pertama untuk menuju langit kedua. Sesampainya di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Seperti halnya di langit pertama, Rasulullah disapa dengan ramah oleh kedua nabi pendahulunya tersebut. Sewaktu akan meninggalkan langit kedua, Nabi Isa dan Nabi Yahya juga mendoakan kebaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersama malaikat Jibril terbang lagi menuju langit ketiga. Tidak disangka, di langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf, manusia tertampan yang pernah diciptakan Allah di bumi. Dalam pertemuannya, Nabi Yusuf memberikan sebagian dari ketampanan wajahnya kepada Nabi Muhammad. Dan juga di akhir pertemuannya, Nabi Yusuf memberikan doa kebaikan kepada Nabi terakhir itu. Setelah berpisah dengan Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan dan sampailah dia ke langit keempat. Pada tingkatan ini, Rasulullah bertemu Nabi Idris, yaitu manusia pertama yang mengenal tulisan, dan Nabi yang berdakwah kepada Bani Kabil dan Namib di Mesir untuk beriman kepada Allah, seperti pertemuan dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Idris memberikan doa kepada Nabi Muhammad supaya diberi kebaikan pada setiap urusan yang dilakukannya. Sesampainya di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun, yaitu Nabi yang mendampingi saudaranya, Nabi Musa ketika berdakwah mengajak Raja Firaun yang menyebut dirinya sebagai Tuhan dan kaum Bani Israel untuk beriman kepada Allah. Nabi Harun terkenal sebagai nabi yang memiliki kepandaian berbicara dan meyakinkan orang di langit kelima. Nabi Harun mendoakan Nabi Muhammad agar senantiasa selalu mendapat kebaikan pada setiap perbuatannya. Setelah bertemu, kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya ke langit keenam. Pada langit keenam, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Musa, yaitu nabi yang memiliki jasa besar dalam membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan menuntunnya menuju kebenaran ilahi. Nabi Musa juga terkenal dengan sifatnya yang penyabar dan penyayang selama menghadapi kolot dan bebalnya perilaku Bani Israel. Selama bertemu dengan Muhammad, Nabi Musa menyambut layak